seringkali Tuhan, kerinduan-Mu yang terlampau besar Tuhan, melampaui situasi kami, melampaui Tuhan dosa yang sedang kami gumulkan, atau situasi, permasalahan Tuhan, kesedihan atau apapun yang kami sedang gumulkan hari ini. Your presence just above all the things Tuhan. Bahkan dalam situasi kami yang tidak layak sekalipun, Engkau menghampiri setiap daripada kami yang datang Tuhan. Bahkan seringkali kami merasa gak layak Tuhan, bahkan kami gak punya ekspektasi apa-apa untuk datang Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus still chasing us again and again and again Tuhan. What a wonderful presence of Holy Spirit. And we believe Tuhan, dari pemberitaan firman ini Roh Kudus juga akan berbicara. Roh Kudus akan memberikan convictions demi convictions di dalam hati setiap kami. Dan gak cuma berhenti sampai convictions Tuhan, sampai di hidup kami ada transformasi terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu berkata Tuhan, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan. Kami percaya Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kami hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya percaya bukan satu kebetulan dari pujian penyembahan yang kita sama-sama naikkan mengiring pemberitaan firman. Dan saya juga berharap bahwa setiap kita, kehadiran kita bisa setiap hari Minggu datang, everyone gathered, and we can come and taste and see the goodness of God di dalam pertemuan kita secara hari Minggu ini. Dari awal sampai akhir, kalau kita datang, kita buka hati, percaya bahwa Roh Kudus terlalu rindu untuk menjamah kita dan berbicara bagi setiap kita, bahkan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Jadi mungkin nanti bukan cuma saya saja yang akan merasakan bahwa apa yang tadi kita nyanyikan, baik dari pujian sampai penyembahan, kind of like the story gitu dari sermon yang aku mau bagikan. Jadi aku cukup sangat kayak wow, grateful banget gitu, karena tadi pujian penyembahannya seperti kayak jadi soundtrack dari firman Tuhan hari ini. Dan hari ini adalah part yang kedua dari Pulling Down Stronghold. Oke, jadi kita bisa melihat dari YouTube, kalau teman-teman terlewat untuk khotbah yang minggu lalu, Stronghold itu berbicara soal benteng, dan benteng apa yang kita bicara bukan benteng Takeshi, tapi adalah kebohongan yang dipercaya dan dijaga sehingga membentuk seperti benteng, sehingga membentuk cara hidup yang salah. Kita udah dibahas dari minggu lalu ada 4 macam benteng yang seringkali menjadi benteng yang dimiliki oleh nggak cuma anak-anak muda, bahkan sampai kita menjadi orang-orang yang senior sekalipun. Stronghold ini ada, yaitu rejection atau penolakan, fear, ketakutan, shame, dan self-hatred atau membenci diri sendiri. Dan kita tahu minggu lalu kita belajar terbentuk dari 2 hal, yaitu pengalaman menyakitkan dan kebohongan yang berulang. Kebohongan yang berulang dan yang akhirnya menjadi serasa seperti kebenaran karena dipercayai dan diulang berkali-kali sehingga menjadi kebenaran. Dan kita belajar di minggu lalu bahwa the battlefield is in our minds. Jadi kalau kita sudah kalah dalam pikiran kita, maka most likely akan menghasilkan kekalahan juga di dalam kehidupan nyata kita. Seperti yang kemarin kita sama-sama belajar dari bangsa Israel. Nah, hari ini another angles of stronghold adalah ini teman-teman. Kita sama-sama baca ayatnya yang pertama di Yeremia 17 ayat 9, 1, 2, 3. Hati manusia tidak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Dan di ayat berikutnya di dalam Pengkhotbah 28 ayat 26. Tapi part yang pertama yang mau saya bagikan di sini teman-teman, kemarin kita bicara soal pikiran. Hari ini kira-kira teman-teman bisa nebak apa yang akan kita bicarakan? Stronghold yang timbul dari
perasaan, dari hati, ya kan? Dan di sini dikatakan bahwa hati manusia tidak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Dan seringkali kita tahu bahwa dunia mengajarkan adalah follow your heart, be true to your heart gitu ya. Ikuti kata hatimu. Tapi kita ternyata kalau belajar dari kebenaran firman Tuhan, ternyata kalau kita mengikuti hati, kita bisa celaka loh. Karena hati ini, the nature is not sincere. Nature-nya adalah parah penyakitnya. Dalam hal apa? Karena di dalam hati kita bisa terkandung dosa, nature, sinful nature di dalam diri kita. Dan selanjutnya di dalam Pengkhotbah 28:26, he who trusts in his own heart. Dan menariknya, bahasa Ibrani atau orang-orang Yahudi, berdasarkan sumber yang saya baca, mengasosiasikan hati dan pikiran. Jadi mereka tidak mengenal hati, tapi mereka lebih mengenal tentang pikiran. Jadi di terjemahan di New King James Version dan di terjemahan bahasa Indonesia adalah kalau kita trust in own heart. Tapi di terjemahan lain itu adalah bicara soal pikiran. Dan kemarin kita sudah belajar betapa pikiran dan perasaan ini sangat berkaitan. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan akhirnya mempengaruhi cara kita bertindak atau merespon. Dan cara kita bertindak, merespon akan menghasilkan result di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa hati dan pikiran itu sebenarnya 11-12. Dan sehingga kita perlu tahu sebenarnya nature dari hati itu adalah, nature-nya adalah terlalu parah penyakitnya. Kenapa hal ini dikatakan? Kalau di konteks di Yeremia 17, ini berbicara Yeremia menegur bangsa Israel. Karena hati bangsa Israel sudah condong pada berhala-berhala. Hati bangsa Israel sudah condong pada perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga hati mereka selalu dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu di Yeremia 17. Bicara tentang hati, mendorong kita melakukan perbuatan dosa. Sedangkan di Pengkhotbah bicara tentang hati yang merasa diri benar. Ada self pride di sana. Di sana dikatakan di dalam sumber yang saya baca, di dalam trusting on heart ini bicara tentang bagaimana seringkali kita bertindak secara impulsif berdasarkan pada self judgment kita sendiri. Kita merasa kita sudah benar. Di sini, jadi di Yeremia bicara tentang hati yang mendorong kita melakukan dosa, dan di Pengkhotbah bicara tentang hati yang merasa diri benar. Jadi self pride dan tadi hati yang mencondongkan kita pada perbuatan-perbuatan dosa. Dan selanjutnya, kalau kita bicara tentang, sekali lagi tentang stronghold tersebut, kita baca yang warna orange saja. Bagaimana stronghold kebohongan terbentuk? 1, 2, 3. Ketika perasaanmu menentukan siapa dirimu. Ini sesuatu yang lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar perasaanku mempengaruhi tindakanku. Misalnya hari ini kita merasa bangun-bangun gitu ya, kita ngerasa kok capek ya, gloomy gitu. Akhirnya ketika kita pergi berangkat kerja atau kita pergi berangkat kuliah, kita udah loyo duluan gitu ya. Karena perasaan kita mengikuti perasaan kita dan akhirnya kita tidak bertindak antusias kemanapun kita pergi pada saat itu. Jadi tapi ketika menjadi stronghold, itu bicara bukan cuma sekedar perasaan mempengaruhi tindakan kita. Tapi yang paling parah ketika perasaan menentukan siapa diri kita. Karena perasaan memang benar ya, perasaan itu pasti valid adanya. Benar, semua orang memiliki perasaan. But the truth is, feelings are real, but the truth, kebenaran itu harusnya lebih besar, is greater than our feelings. Makanya tadi ada satu pujian dikatakan, I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I see, and I'm not gonna live by what I feel, gitu kan. Jadi kalau kita terjebak pada slogan
slogan kontemporer saat ini, follow your heart. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kamu bisa percaya hatimu? Is your heart is the true compass to your life? Dan sangat bahaya kalau kamu taruh semua hal pada perasaanmu. Perasaan kita sangat ababil gitu ya, labil, bisa berubah kapan saja. Jadi kalau misalnya hasil hidup kita ditentukan oleh perasaan, itu sangat berbahaya. Bahkan di dalam dunia investasi, benar saudara Daniel dan Samuel, ya, yang saya tahu mengenai dunia investasi, tidak boleh melibatkan perasaan terlalu berlebihan, mengabaikan knowledge kalau di dalam dunia investasi gitu. Semua orang FOMO gitu kan, FOMO, wah ini beritanya begini-begini, kemudian ya udah deh, gua misalnya tarik uang keluar dari market, padahal actually is just one of the, terlalu banyakkan hal ini ya, investasi ya. Jadi ngerti kan teman-teman, bahkan dalam dunia investasi aja perasaan nggak bisa dipercaya, apalagi dalam kehidupan kita secara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Dan karena itu hati bisa mislead us. Bahkan waktu itu kita pernah ada satu series dan saya ingat banget bahwa saya pernah men-sharing tentang bagaimana satu kejadian besar, salah satu kejadian besar di dalam Alkitab adalah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pembunuhan pertama manusia ya, pembunuhan manusia pertama terjadi dalam keluarga. Kain membunuh Habel. Bayangin ya, ini ibaratnya manusianya belum sebanyak sekarang, ya, sumber dayanya masih banyak. Orang kadang kan orang sekarang membunuh karena faktor ekonomi, ya. Bayangin pada saat itu belum berapa ribu tahun sekarang, seperti sekarang, kemudian terjadi pembunuhan antara saudara dengan saudaranya karena apa? Perasaan, mengikuti perasaan. Dikatakan gini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan ini ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dimulai dari mana? Hati yang panas. Sudah diingatkan oleh Tuhan, hati yang panas menjadi tindakan. Tindakan yang pastinya bukan tindakan berbuat baik, bukan tindakan baik, tapi tindakan yang mencelakakan. Jadi sebegitu bobroknya, sebegitu sakitnya hati kita. Kita boleh jujur bahwa hati kita ini penyakitan ternyata. Kalau ada yang lebih di atas kita, apakah kecenderungan hati kita? Enggak, seringkali kita, kok dia sih yang dipromosiin? Kok kayaknya dia sebenarnya belum layak dan lain sebagainya. Kita suka iri, kita suka benci, jealous and that all the things. Karena apa? Hati kita punya penyakit. Nah sekarang kalau misalnya stronghold ini terbangun dari perasaan kita dan membentukkan siapa diri kita, ini adalah suatu hal yang perlu kita waspadai. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari dua wanita. Coba yang wanita katakan, ya. Katanya wanita konon katanya makhluk perasaan. Ya, jadi kalau bicara soal perasaan, nggak afdol rasanya kalau nggak bawa-bawa wanita. Iya. Kayak karena wanita sulit dimengerti katanya, karena pakai perasaan. Ya, jadi nggak afdol kalau nggak pakai cerita Alkitab tentang perempuan. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah dua tokoh ini, Ratu Esther dan juga Naaman, budak perempuan Naaman, itu udahlah perempuan muda lagi, ya kan? Seringkali kita dilabelin anak muda itu apa? Ababil gitu ya. Labil. Ya, apalagi plus perempuan, combo ya. Double kill, perempuan muda. Wah, ababil banget itu ya, jadi cabe-cabean biasanya. Nah, tapi kita akan belajar dari dua perempuan ini teman-teman yang muda dan
kita akan melihat perbedaan dan kesamaannya. Nah, kalau Queen Esther ini kan dia tercatat di dalam kitab Esther. Jadi Esther itu ada 1 sampai 10. Kemudian Naaman, budak Naaman ini susah panjang namanya ya. Maksudnya panjang karena nggak ada namanya, jadi sebutnya budak perempuan Naaman itu di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Dan fun fact-nya, yang budak Naaman ini hanya udah nggak disebut namanya dan hanya tercatat beberapa ayat saja. Kalau nggak salah 2 sampai 3 ayat saja. Tapi kenapa kita perlu belajar dari 2 wanita ini? Lagi-lagi yang wanita katakan ahem. Iya. Yang pertama gini, ada 2 perempuan. Pertama adalah Ratu Esther. Kita sering kali udah belajar ya tentang Ratu Esther ini. Dia usianya adalah diperkirakan pada saat dia menjadi ratu adalah 16 sampai 20 tahun. Muda bukan? Muda ya, 16 sampai 20 tahun. Dan kemudian dia adalah yatim piatu, anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sepupunya, tapi sepupunya jauh usianya lebih tua. Siapa namanya? Iya, Mordekai, ya kan? Kemudian dia adalah seorang ratu yang populer, ya kan? Maksudnya kalau ratu ya udah pasti terkenal dong. Dan di saat itu adalah kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Persia yang sekarang namanya Iran, by the way. Kemudian kita tahu nanti apa yang terjadi, bagaimana hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan atau menyelamatkan bangsanya atau bangsa Israel, bangsa Yahudi yang saat itu masuk dalam pembuangan. Oke, dan selanjutnya ada Naaman, budak perempuan Naaman. Dan ini lebih muda lagi teman-teman. 8, diperkirakan usianya adalah 8 sampai 12 tahun. Dan kondisinya adalah dia adalah orang yang ditawan. Jadi waktu itu pasukan Aram, bangsa Aram itu menyerang, terus kemudian dia mengambil budak. Nah, dan dibawalah budak ini melayani, karena Naaman ini komandan ya, semacam panglima, dan dia melayani istri dari Naaman di Aram. Ya, perhatikan kalau Esther di Persia. Kalau Naaman ini di Aram, dua-duanya adalah tanah yang asing buat mereka. Apakah dua-duanya voluntary untuk datang ke sana? Oh ya, gue mau kabur aja dulu dari Indonesia, gue pindah deh ke Persia gitu misalnya. Oh, gue mau pindah deh dari Israel, gue pindah ke Aram. Enggak, mereka di situasi yang tidak mereka pilih, not by their choice, mereka ada di situasi tersebut. Dan kemudian kalau tadi Esther itu yatim piatu, kalau si anak gadis ini itu benar-benar diculik, ditawan, jadi dipisahkan dari orang tuanya. Jadi menurut sumber yang saya baca tidak tertulis bahwa dia ini riwayat dari mama bapaknya gitu, orang tuanya, tapi basically dia ditawan. Kemudian apa yang dia lakukan adalah ketika dia melayani panglima Naaman atau istrinya, kemudian Naaman ini terserang penyakit kusta, teman-teman. Dan penyakit kusta pada saat itu sangat tidak mungkin disembuhkan ya. Sangat tidak mungkin disembuhkan. Tapi padahal Naaman ini adalah panglima perang yang sangat influensial. Selalu membawa kemenangan untuk kerajaan atau bangsa Aram. Nah, bayangkan ini teman-teman, kalau kita refleksikan ke dalam diri kita sekarang, ada nggak untuk mereka punya alasan untuk bisa bertahan ya, ibaratnya seperti itu ya. Bertahan, bukan cuma bertahan tapi menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Mereka sama-sama muda, mereka sama-sama perempuan. Kalau di posisi mereka, apa sih perasaan kita? Apakah perasaan kita kayak wah, hore gitu ya. Mungkin kalau jadi Esther ya lumayan hore ya, kayak hore, gue dipilih, gue jadi ratu, setidaknya gue punya makan, minum, pakaian, semua harta benda aku punya. Tapi kita tahu bahwa Esther itu terpilih di dalam kerajaan yang sebenarnya belum mengenal, kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, bukan penyembah Tuhan. Jadi saya bisa pastikan bahwa Esther untuk menjadi ratu di sana bukan satu hal juga yang
100% privilege atau menyenangkannya. Bahkan dia harus apa? Menutupi jati diri dia sebagai orang Yahudi pada awalnya. Dan kita sekarang belajar lebih lagi tentang apa sih yang terjadi pada si anak perempuan di Naaman tadi. Karena susah ya, benar-benar gak ada namanya, jadi agak panjang ngomongnya. Si anak perempuan ini, kita lihat di ayatnya yang di 2 Raja-Raja 5 ayat ketiga. One day the girl said to her mistress, jadi kepada nyonyanya, I wish my master would go to see the prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy. Ya, kemudian singkat cerita, Naaman percaya sama perkataan anak gadis ini. Pelan-pelan Naaman percaya pada perkataan anak gadis ini. Pertama, anak ini kita bisa melihat kepeduliannya terhadap atasannya, kepada bosnya, kepada majikannya. Kalau misalnya nih teman-teman, dia itu hasil kerjanya pas-pasan, bahkan mungkin di bawah kayak jadi budak, ya udahlah cuci piringnya biarin aja. Maksudnya kayak biarin aja nih cuci piringnya agak kotor dikit gitu. Atau misalnya dia kayak pokoknya ngelakuin hal dalam pekerjaannya tidak tulus dan tidak memberikan hasil yang bagus. Kira-kira dia akan dipercaya nggak omongannya? Ini anak muda loh, perempuan muda lagi, berapa? 6-12 tahun. Apakah dia akan dipercaya? Saya rasa tidak. Saya juga tidak akan mempercayai orang yang tidak capable gitu ya di bidangnya gitu. Tapi dia di dalam bidang dia sebagai budak, dia sangat capable dan pastinya tulus, sehingga seorang panglima di tengah-tengah ya dia juga pasti desperate karena nggak sembuh-sembuh penyakitnya, tapi dia bisa mempercayai si anak perempuan ini. Sangat signifikan sekali hidupnya, padahal dia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan kalau teman-teman ngerasa gini, kalau coba kita pikirkan, kalau anak ini punya kepahitan di dalam hatinya karena situasi dia, Tuhan, mana nih Tuhan Allah Israel? Bisa-bisanya aku yang masih sekecil ini dipisahkan dari ayah ibuku, terus aku jadi budak di negeri yang jauh. Tapi kita lihat hatinya apa? Tidak pahit. Kalau dia pahit hati, apakah dia mau menyarankan kepada majikannya? Apakah dia peduli pada majikannya? Itu pasti sesuatu hal yang sangat bertentangan. Dan kalau bicara soal perasaannya, kalau kita yang ada di posisi itu, mungkin kita mampusin itu atasan kita gitu kan. Atau kalau perasaannya memimpin dia tidak akan peduli. Dan lebih lagi, kalau dia melihat kondisinya, dia masih punya iman kepada Allah Israel bahwa bisa menyembuhkan atasannya. Dia meresikokan. Kalau misalnya dia pergi ke sana, Naaman pergi dan tidak sembuh, kira-kira anak itu mau diapain? Dijadiin sop kayaknya. Ya kan? Tapi dia meresikokannya, hidupnya. Tapi kenapa dia punya hal itu? Karena dia punya hati yang tidak pahit. A heart without bitterness becomes a vessel of healing. Tapi kalau hati punya kepahitan, melukai, cenderung melukai orang lain. Melalui perkataannya lah, melalui tindakannya lah. Karena hatinya sudah pahit. Dan sangat powerfulnya adalah ketika akhirnya Naaman melakukannya ya. Bahkan sempat ada drama gitu ya, Naamannya kayak disuruh celup, gimana ya? Iya gitulah ya, mandi gitu ya. Di mana? Di sungai apa? Sungai Yordan bukan? Ya, kemudian dia bilang, wah ini sungainya nggak bagus ini gitu-gitulah ya. Tapi akhirnya dia lakukan dan dia sembuh. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 17 dikatakan gini, then Naaman said, setelah dia disembuhkan, kemudian dia mau kasih offering itu ke mana? Ke Nabi Elisa. Elisa bilang nggak perlu, aku menyembuhkan karena Tuhanku mau gitu, Tuhanku mampu dan Tuhanku mau menyembuhkanmu. Kemudian, alright, but please allow me to load 2 of my mouths with earth. Jadi dia bawa tanah dari negeri Israel ini, tanahnya dibawa karena dia mau pakai apa? Mau bangun apa? Mesbah,
From now on, I will never again offer burnt offerings or sacrifices to any other God except the Lord. What a powerful witness of God. Apakah anak ini membuat mujizat? Tidak. Dia nggak buat mujizat sama sekali. Dia nggak doa terus tumpang tangan terus sembuh si bapaknya ini dari kusta. Enggak. Tapi yang dia lakukan as simple but significant dengan apa? Pointing out, membawa, menolong Naaman bertemu dengan penyembuh. Siapa penyembuhnya? Allah Israel yang memakai Nabi Elisa. Bukankah itu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh perempuan muda dan di tengah situasi dia yang sangat tidak ideal. Tapi sesignifikan itu, seorang yang influensial disembuhkan dan menyembah Tuhan Allah Israel pada saat itu. Jadi kita bisa belajar dari hal ini teman-teman, bahwa sekali lagi, a heart without bitterness become a vessel of healing. Pastikan diri kita, perasaan kita ini tidak terpenjara oleh rasa pahit. Apapun itu situasi dalam hidupmu, perasaan kamu itu valid, ya. Bukan berarti kita meniadakan perasaan. Saya yakin anak perempuan ini bergumul mati-matian untuk bisa hidup di tanah asing. Jadi budak lagi. Iya, kalau dia mengerti bahasanya. Awal-awal dia pasti struggle tentang bahasanya dan lain sebagainya. Dipisahkan dari orang tuanya, tapi dia tetap memilih untuk percaya pada Tuhan. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita seringkali kita selalu berpikir, kalau saya jadi dia gini, berdoa mati-matian untuk bisa dilepaskan dari perbudakan itu. Nah seringkali kita juga terjebak dalam hal seperti ini. Jikalau jawaban doa kita tidak terwujud, kita seringkali marah pada Tuhan. Sehingga boro-boro kita mau mempointing out kepada Tuhan kepada orang lain, kita sendiri sudah memiliki sikap hati yang berbalik dari Tuhan karena tidak percaya pada kedaulatan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya tentang Esther. Di sini dikatakan bahwa pokoknya panjang ya ceritanya, dari awal diceritakan bagaimana dia bisa terpilih dan lain sebagainya. Dia terpilih menjadi ratu dan dikatakan di sumber yang saya baca dia terpilih sekitar 16 sampai 20 tahun. Kemudian peristiwa di mana bangsa Israel ini mau dimusnahkan itu 5 tahun setelah dia menjadi ratu, teman-teman. Setelah 5 tahun dia menjadi ratu, terjadilah insiden ini ketika si Haman ingin memusnahkan bangsa Israel yang pada saat itu berada di dalam kekuasaan Raja Persia. Kemudian Mordekai yang tahu hal ini, ya, Mordekai menyampaikan kepada Esther dan lain sebagainya. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta memang Haman menjanjikan perak gitu untuk orang yang akan membunuh orang-orang Yahudi. Dan selanjutnya, kemudian si Esther diminta bantuan oleh Mordekai untuk tolong pergilah menghadap raja untuk memohon kasih karunia raja supaya membatalkan dekret ya, membatalkan dekret. Jadi ini benar-benar nggak cuma sekadar bukan cuma sekadar memorandum, tapi benar-benar sampai dekret. Jadi udah keputusan yang udah dicap gitu ya. Nah kemudian saat itu Esther sempat bilang kayak, wah aku ini belum pernah dipanggil lagi menghadap ke raja. Kalau ada setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil. Jadi kalau nggak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini, dalam 1 bulan, dia nggak dipanggil menghadap raja. Jadi dia sendiri punya keraguan-raguan. Waduh, aku disuruh untuk menghadap raja, sedangkan situasinya saat ini aku nggak sedekat itu sama raja, nggak sebesti itu ibaratnya sama raja gitu kan. Tapi di sini dikatakan oleh Mordekai memberikan satu hal yang luar biasa. Seringkali kita juga begitu teman-teman, kita hidup ya tadi self pride, kayak kebenaran kita sendiri, self truth kita sendiri. Kalau di posisinya Esther,
dia mengikuti perasaannya pada saat itu, gak usah peduli lah itu si Mordekai mau ngomong kayak, Mordekai mau, ada bunyi ya, Mordekai mau ibaratnya ngemis-ngemis gitu minta tolong, peduli amat, gue udah jadi ratu, ya kan, kalau udah jadi ratu gak usah peduli gitu ya. Keluarga pun gak usah peduli, biarin apalagi tuh bangsa Yahudi gitu, aku udah jadi ratu. Tapi dia tidak berhenti pada perasaannya, ya perasaannya ini dia tidak ikuti perasaannya karena dia mengikuti satu nasihat. Sama-sama katakan nasihat. Jadi katanya tadi ya, orang bijak harus mendengarkan nasihat. Jangan merasa diri sudah benar. Nah, dikatakan oleh Mordekai dibilang gini, di dalam bahasa Indonesianya, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Dikatakan ini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi kata-kata yang sering kali kita pakai, such a time as this. You were made queen for just such a time as this. Ingat, dia bukan jadi ratu yang senang-senang saja, bahkan dia adalah yatim piatu. Menjadi ratu juga bukan suatu cita-citanya dia, tapi dia ditempatkan Tuhan untuk menjadi ratu. Nah, seringkali situasi kita mungkin gak jadi ratu, jadi babu di rumah. Nggak jadi ratu, jadi babu, bukan princess, saya di rumah jadi babu, jadi tulang punggung, sandwich, sandwich generation saya di keluarga ini. Kenapa aku lahir pula di keluarga ini, Tapi seperti Esther, Tuhan bisa pakai situasi kita for such a time as this. Your situations can become His instruments of deliverance. Kita lihat, ya ampun di keturunanku Kristen sih Kristen, tapi kawin cerai, KDRT, judi, lalalala dan lain sebagainya. Kenapa aku lahir di sini? Ya kan? Dan ketika situasi itu sangat menyesak gitu ya, menyesakkan, apakah kita bisa melihat bahwa masih ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Siapa tahu, seperti kata Mordekai, siapa tahu justru dari kamulah generasimu akan diselamatkan. Dari kamulah kamu bisa bawa keselamatan, kebebasan untuk keluarga kamu. Nanti kita akan bahas lagi ya, emang Tuhan sejahat itu ya, naruh gua di situasi seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kalau kita tahu, kalau kita belajar dari firman Tuhan, semua situasi yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan di dalam keluargamu, sebenarnya itu karena apa? Dosa, bukan karena Tuhan. Kalau itu karena Tuhan, gak mungkin dia mau mati buat kita. Ini karena dosa. Papa mamamu cerai, ada KDRT, kamu di abuse, kamu dilecehkan, itu karena dosa. Titik, that's all. Itu karena dosa. Dan hati manusia, jadi orang lahir nih bayi, udah punya kecenderungan akan dosa. Tapi kita tahu, Tuhan gak mau kita kalah. Tapi dia memberikan dirinya untuk bisa mengalahkan. Tapi segala sesuatu yang terjadi yang udah hancur beladur ini adalah konsekuensi dari dosa. Nanti kita akan lebih bahas lagi. Tapi tangkap ini teman-teman, your situations can become His instruments of deliverance. Di posisi kita, mau kita budak, mau kita ratu sekalipun, gak ada situasi yang sebenarnya cukup ideal untuk kita mau punya tindakan. Tindakannya apa? Seperti ini teman-teman. Dikatakan,
Then Esther sent this reply to Mordecai, "Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me." Dia berdoa, berpuasa berapa? 3 hari, 3 malam tanpa makan dan minum. Sebegitu urgentnya hal ini. Apakah dia pernah belajar tentang puasa? Enggak. Tapi dia punya Roh Kudus yang saya percaya, yang menggerakkan dia untuk melakukan these extra things as a queen gitu loh. Gak makan, gak minum 3 hari, 3 malam. Dia bukan seorang imam, ya kan? Dia seorang perempuan biasa. Tapi hatinya digerakkan untuk berpuasa untuk bangsanya. Dan akhirnya dikatakan gini, "And then thought it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die." Apakah kita sekarang nih ya, kalau kita relevansikan dengan hidup kita sekarang, saya percaya sini mostly sudah punya saving faith. Apa? Iman yang menyelamatkan. Sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit. Kita percaya pada iman yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal. Tapi kita seringkali berhenti sampai saving faith. Kita nggak mentransformasikan saving faith menjadi living faith. Living faith itu artinya apa? Iman yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kalau kita habis terima Yesus, habis itu kita mati, ya udah kita masuk surga. Tapi kita masih ditinggalkan di muka bumi ini bersama dengan keluargamu, bersama dengan teman-teman kantormu, bersama dengan siapapun itu, situasi apapun itu, bersama dengan kemiskinanmu, bersama dengan ketidakberdayaanmu. Gunakanlah imanmu yang hidup untuk kamu bisa bilang bahwa I die to myself. I die to myself ini bicara tentang I die to my feelings. Aku gak mau lagi digerakkan dengan perasaanku. Karena justru seringkali ketika kamu ikuti perasaanmu, maka tindakanmu gak berubah, maka kamu akhirnya hidupnya tidak berubah. Seolah-olah Tuhan tidak memberikan jalan keluar gitu. Seolah-olah Tuhan udah mengutuk kamu di situasi ini gitu loh. Tapi lihatlah anak perempuan di Aram tadi. Situasinya dia tidak membiarkan dia untuk victimize herself, romantisasikan penderitaan ini. Die to yourself, die to your feelings. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman, feelings is real, but the truth is greater. Dan bagaimana perasaan tadi ya bisa sampai merusakkan identitas kita. Tadi kita nyanyi, dia bayar dia dengan harga tertinggi, menjadikan kita sebagai anaknya. Seringkali perasaan kita gile, kalau gue dibilang anak Tuhan, gue lebih tepatnya babu bukan, apa bukan gue nih. Karena apa? Kita nilai dari apa? Dari keadaan kita saat ini. Kita belum punya Ferrari, McLaren, jadi gue bukan anak Tuhan, anak kacung iya kali, anak penjudi iya, anak yang lain. Perasaan kita menentukan identitas kita pada akhirnya. Sedangkan bagaimana stronghold itu bisa dihancurkan adalah ketika kita menundukkan perasaan kita di bawah perkataan Tuhan. Bukan berarti mematikan perasaan tadi ya, die to yourself itu bukan berarti kayak kebal gitu, gak punya perasaan gue. Enggak, perasaan tidak akan berpengaruh. Enggak, aku kehilangan, enggak apa-apa. Puji Tuhan gitu ya. Kecolongan, kemalingan, puji Tuhan. Ya itu agak-agak seorohani banget lu ya gitu ya. Jangan gitu juga. Tapi punya perasaan iya, tapi ditundukkan di bawah perkataan Tuhan. Tundukkan di bawah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bukan follow your heart, but guard your heart and let God's word shape your identity. Karena dikatakan gini, di ayatnya lebih lengkapnya gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari sana terpancar kehidupan. Bagaimana bisa terpancar kehidupan?
Firman Tuhan juga bilang, Yesus juga bilang, aku adalah air hidup. Nanti akan mengalir kehidupan itu. Berarti punya apa? Punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan firman-Nya. Sehingga hati kita ini terpancar kehidupan, mengalir seperti air, seperti Yeskiel 47. Benar? Jadi, teman-teman, seringkali di gereja, kita tuh berhenti pada convictions. Convictions is good. Tapi jangan berhenti di convictions. Hasilkan buah, teman-teman. Singkatnya gini, kalau saya beneran, saya adalah member sebuah gym. Kazuko, ini nggak dibayar. Di Orchid lah. Nah, saya membernya, bayar 3 bulan coy. Wes, karena diskon. Agak lebay, oke, lalu 3 bulan saya member di gym. Kemudian, menurut teman-teman ya di sini, kira-kira kalau aku nggak bilang, kalian merasa nggak aku member gym? Jujur. Dia langsung, siapa di samping Hendra gini-gini. Nggak apa-apa itu jujur bro, bener bro. Oke. Sama kayak kita nih teman-teman. Ya memang aku nggak nampak kali sih, ya. Siapa yang nampak? Bilo kali ya. Oke. Enggak usah dipanggil, enggak. Jadi gini, kayak kita nih, kan kita semua mengaku nih, ngaku-ngaku apa mengaku? Ngaku-ngaku, beda tipis, anak Tuhan. Punya, ibaratnya KTP-nya KTP surga. Nanti mati masuk surga, yuk, percaya apa enggak? Enggak, yang percaya mati masuk surga, enggak usah jawab ya. Ngerti kan? Kayak kita, anak Tuhan, iya kan? Tadi apa lagunya? Ya, I'm a friend of God dan lain sebagainya. Oh, apalagi orang Kristen. Percaya nanti habis ini mati masuk surga. Percaya ya kan? Percaya dong. Berarti kita udah member, anggota kerajaan surga. Terus, seperti yang tadi dia bilang, dia lihat saya, dia gak percaya saya bukan anak gym. Karena, ya emang gak nampak. Nah, sama kehidupan kita nih, kita udah punya saving faith, bener, diselamatkan ya. Terus cuma satu nama, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yesus, sudah selamat kita. Tapi begitu orang lihat kehidupan kita, gile masih digalau sama perasaan. Kenapa bro? Iya nih, capek perasaan, oke. Sekali, 2 kali, terusnya orang bisa gak percaya sama kita. Ini kayaknya anak Tuhan gak begini modelannya nih, gak punya iman. Ya, hard truth but ya sama kayak tadi dia bilang gak ada kayak jam aja kayak ada gymnya. Ya begitu, seringkali kita bisa, mungkin orang akan gak melihat identitas kita sebagai anak kerajaan surga dengan cara kita hidup, dengan bentukan kita saat ini. Makanya nih ada juga nih, tadi kan tentang cewek-cewek, jangan bawa cewek-cewek aja bawa nih bapak-bapak sekalian gue bawa. Tahu ini siapa? Paling nggak yang cowok lah, masa nggak tahu yang cowok, yang cewek nggak usah. Tahu? Ini adalah Rick Warren, ya carilah ya. Dia itu adalah gembala dari Saddleback Church in California. Dia penulis, itu istrinya by the way namanya Kay Warren. Dia penulis buku best-selling Christian book in history, The Purpose Driven Life. Ini bagus banget bukunya. Dia terbitkan itu di tahun 2002 sampai sekarang. Bahkan dengar Selena Gomez baca buku ini. Saya nonton podcastnya. Apa maksudnya? Ya pokoknya kemudian, nah waktu dia menerbitkan buku ini teman-teman, dia tuh sharing bahwa di tengah-tengah kesuksesannya, istrinya didiagnosa penyakit kanker payudara. Puji Tuhan, dia ceritakan ya, di titik itu ada satu lessons yang dia belajar dari Tuhan. Dia kayak self-pride gitu loh, berhasil menulis buku yang sangat memberkati orang. Bahkan satu quotes-nya dia, itu dipakai dulu di Starbucks. Di print di Starbucks punya cup. Saking sangat powerfulnya banget. Tapi puji Tuhan, dia merasa dia pun dalam pertobatan ketika, bukan berarti kankernya gara-gara kesombongan dia ya, enggak. Tapi kanker istrinya ini memberi dia satu refleksi iman, dan akhirnya puji Tuhan istrinya sembuh. Dan yang sangat tiba-tiba terjadi di tahun 2000-an, anaknya bernama Matthew
menderita penyakit mental dan depresi yang amat sangat parah. Dan kemudian di 5 April 2013, anaknya Matthew Warren meninggal karena bunuh diri di usia 27 tahun. Dan kesaksiannya pada saat itu, hari sebelumnya, malam sebelumnya mereka lagi berdoa bareng. He seems like okay, dan selanjutnya ternyata anaknya bunuh diri. Kira-kira teman-teman, kalau kita berada di posisi, kayaknya gue udah melayani kerajaan Tuhan luar biasa loh. Bukunya membawa pertobatan buat banyak orang, bukan beberapa, banyak orang, bahkan termasuk saya sangat diberkati dengan bukunya. Mungkin saya boleh minta pemusik. Bayangkan hal ini terjadi dalam kehidupan seorang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan ada beberapa kasus belakangan ini, di tahun yang lalu, ada juga pendeta di Surabaya ya kalau nggak salah ya, yang anaknya melompat, itu Petra, anaknya ngelompat dari kampus. Saya lupa bapaknya pendeta atau pelayan Tuhan, pokoknya pastinya dia pelayan Tuhan, dia bersaksi. Anaknya sama punya mental illness, kemudian dia lompat dari gedung di Petra. Tadi ya, dunia ini nggak baik-baik aja. Ya, dunia ini rusak, punya sakit penyakit, perang dan lain sebagainya. Tapi yang sangat amat sangat parah sekali, dunia rusak karena dosa. Tapi yang paling parah adalah dosa merusak relasi, relationships. Sin ruins relationship. Kita lihat kisah-kisah di Alkitab, keluarganya ada yang pilih kasih lah, ya nggak? Esau, Yakub, Kain, Habel, bahkan orang yang selevel Daud dipanggil dari gembala jadi raja, jatuh dalam perzinahan. There's a lot of things happens in our life, tapi yang paling parah for me is about the relationship that ruins. Keluarga demi keluarga dihancurkan. Perceraian demi perceraian, pelecehan demi pelecehan, adiksi demi adiksi. Dan kita tuh kayak lagi di setiap waktu kita tuh situasi itu, bahkan mungkin ada yang sampai sekarang situasi dalam hidupnya ini seperti anak yang di Naaman tadi. Jadi budak dalam keluarganya. Tulang punggung, udah tulang punggung, sandwich lah, you name it. Udah gitu jadi samsak, baik secara fisik maupun perkataan verbal dan lain sebagainya. Belum lagi kita menghadapi kehilangan. Ada, kita bilang premature died karena penyakit, ya. Penyakit bisa bikin orang meninggal lebih cepat pada usianya. Bahkan kalau mau ditarik lagi, a lot of things happens dalam relationship antara, dimulai dari antara apa sih? Antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia nggak punya hubungan dengan Tuhan, kecenderungan hati kita apa? Jatuh dalam dosa pastinya. Jadi kembali ke kisah Rick Warren ini sebentar, dia sangat terpukul karena dia cerita bahwa semua hal dia sudah coba untuk menolong anaknya ini. Semua pendeta, dia bilang semua konselor terbaik di dunia, dia coba untuk menolong anak ini. Dan akhirnya anaknya meninggal, bunuh diri. Dan satu kalimat dia gini, our family knows the pain of deep loss, but we also know the hope that comes from Jesus Christ. Apapun situasi kamu mau seperti Esther yang di kondisi kamu kayaknya hidupnya berkecukupan, mewah. Jangan salah loh, yang hidup mewah berkecukupan bukan berarti dia nggak punya isu di dalam hidupnya, dalam relasinya dengan papa mamanya mungkin, dalam relasinya dengan pasangan mungkin, dan lain sebagainya. Semua itu, baik Esther, Naaman, bahkan Daud sekalipun juga pernah bilang kan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Semua tokoh-tokoh ini mengalami penderitaan di dalam hidupnya, tapi dia tidak mengizinkan perasaannya menghilangkan harapan di dalam Yesus. Dan seringkali kita harus ingat bahwa nextnya,
bahwa hati kita membutuhkan penebusan di dalam Kristus. Baca quotes ini dalam bahasa Inggris 1, 2, 3. Our hearts need the redemptions that comes through Christ. Next aja. Hati kita ini perlu penebusan, karena hati kita ini misleading us. Hati kita itu kotor, hati kita ini membawa kita dalam dosa, hati kita ini sombong. Maka firman Tuhan berkata, ada janjinya untuk hati kita yang bobrok ini. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Rohku akan kucurahkan ke dalam hatimu dan kamu akan kujaga supaya hidup menurut hukum-hukumku serta mentaati segala perintahku. Sebelum Yesus lahir, firman ini sudah diberikan. Dia tahu betapa kerasnya hati kita, betapa kotornya hati kita, tapi dia mau ganti dengan hati yang baru. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah dia berikan rohnya, roh kudusnya di dalam hati kita, supaya kita bisa mentaati hukum-hukumnya. That's the powerful love yang dia gak mau kita hancur. Dia gak mau kita berjuang sendiri, maka dicurahkan rohnya ke atas diri kita. Selanjutnya, salvation in Christ brings us back to God's eternal purpose. Pasti ada tujuan Tuhan dalam situasimu saat ini. Siapa sih yang nggak mau hidup di keluarga yang harmonis, godly family? Tapi siapa yang bisa? Kalau semua orang nih, pernah nonton ini nggak, Bruce Almighty? Oke. Jadi ceritanya kebanyakan Jim Carrey jadi Tuhan. Terus satu waktu dia bingung, nih orang doa ada ribet banget. Gua kasih semua jawaban doa orang. Hancur dunia. Kenapa? Semua orang dijawab doanya. Jadi Tuhan susah juga ya, berat ya. Terus apa? Ada tujuan Tuhan dalam situasi kita. Jangan kecilkan kebaikan hati Tuhan dengan jawaban doa. Pengorbanannya itu udah lebih besar daripada jawaban doa kamu saat ini. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu menyelesaikan once for all the ultimate that sin can bring to us adalah maut. Jawaban doa itu gak sebanding dengan pengorbanannya dia, teman-teman. Masalahnya tuh ada di dosa, dan dia sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Untuk kita ini gak lagi terkekang, terkukung sama dosa. Untuk hati kita ini bisa jadi hati yang baru. Perasaan kita ini jadi perasaan yang dimurnikan. Sehingga kita punya hati untuk jiwa-jiwa, kita punya hati untuk berdoa, kita punya hati yang gile banget. Dulu ya gue kalau misalnya diginiin, kabur gue. Dulu aku pernah punya perasaan pengen bunuh itu papa mamaku, atau papaku, pengen bunuh itu dia mamaku. Tapi sekarang kok hati gue gak sebegitunya ya, kok hati gue malah lembut banget. Itu pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Sehingga kamu tahu, ya udahlah, memang tinggal di situasi ini karena ada tujuan Tuhan. Selanjutnya, kita baca ini sama-sama, teman-teman. Jesus came to live the life we could not live, and to die the death that we deserve to die. Yesus nih mati tergantung di kayu salib, telanjang nggak pakai kancut, dilecehkan, dihina. Kalian kalau bayangin ya, ini Tuhan loh. Tuhan mau jadi sama dengan kita. Supaya ketika kita berdoa, dia bilang, gue juga pernah rasain bro, gue juga pernah ngerasain nak. Tapi dia sudah mengalahkannya di kayu salib dan kita tahu dia bangkit. Jadi gak cuma dia mati, the good news is Jesus resurrection. Ya bangkit, kemudian gak cuma bangkit, yang lebih hebatnya lagi dia juga kirim Roh Kudusnya. Pribadi yang sama dengan dirinya dia kirim buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita gak lagi hidup untuk diri sendiri lagi.
Makanya ada satu, sebelum saya tutup, ada satu ayat yang sering kali kita lupa. Waktu kita berdoa, doa Bapa kami, apa di belakangnya? Our Heavenly Father. Ini ada satu tambahan yang mau saya sampaikan. Kenapa nggak dia bilang gini, My Heavenly Father? Bukannya lebih sangat personal, My Heavenly Father. But why it is our? Because when Jesus came, dia mau datang bawa kerajaan. Dan kerajaan itu nggak isinya cuma satu orang. Our Heavenly Father. Supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan dan sesama dengan kita. We pray together. Our is not mine. Seringkali kita lupa. Seringkali kita personalize Yesus. Kalau Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Yes, it's correct, it's true somehow. Tapi seringkali kita mau personalize Yesus. Yesus yang enak diajak ngobrol-ngobrol, enak diajak ini. Tapi Yesus gak benar-benar kamu follow, gak benar-benar merevolusi hati kamu. It's just become your Savior, but not Lord of your life. Karena perasaanmu masih memimpin hidupmu. Kita semua boleh tundukkan kepala. Jadi the last point is kita harus hidup sebagai orang Kristen yang otentik. Jangan berhenti teman-teman sampai di convictions. Kalian tertampar hari ini atau hari-hari berikutnya di hari Minggu di ibadah, that's good. But let's do the life together. Sama-sama dengan komunitas, sama-sama dengan yang paling sangat merindukan untuk berkomuniti dengan kamu adalah Roh Kudus. Jangan lagi kalah dengan perasaan kamu. Perasaan kamu itu valid. Everyone's in this world battles with their own feelings. Kehilangan, dilecehkan, penderitaan, kemiskinan, semua orang tuh struggling in their life, battles. Tapi kita punya satu pengharapan iman yang teguh bersama dengan Yesus. Amin. Boleh diangkat pujian yang bukan satunya. Ku terkaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Roh Kudus, kami tahu perasaan ini pun dari Tuhan, supaya kami bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah mendesain perasaan ini untuk memimpin kami.
Perasaan ini adalah bagian untuk kamu mengekspresikan sesuatu dari dalam diri kamu kepada orang lain, kepada Tuhan. Dan juga sebaliknya, perasaan ini didesain untuk kamu bisa menerima apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Makanya waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kita tahu betapa indahnya kasih itu karena ada perasaan. Tapi perasaan ini gak pernah didesain untuk menentukan siapa kamu. Perasaan ini tidak pernah didesain untuk menjadi driver dalam mobil kehidupanmu. Dia tidak pernah diberikan posisi untuk duduk di driver seat. Dia harusnya ada di passenger seat untuk mendampingi. Tuhan gak mau kita mati rasa, tapi Tuhan juga gak mau kita hidup hanya berdasarkan perasaan. Semua perasaan harus tunduk pada firman. Semua pikiran harus tunduk pada firman. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan Yesus dipimpin perasaan, Dia tidak akan memilih untuk mati kayu salib buat kita. Teman-teman, saya mau ingatkan, waktu Yesus ada di Taman Getsemani sebelum Dia disalibkan dan masuk dalam penderitaan, Dia merasa begitu takut. Itu perasaannya dan itu valid. Apa yang Dia lakukan? Apakah Dia mengikuti perasaan itu? Tidak, Dia bawa perasaannya kepada Tuhan dan Dia bilang, Tuhan, sekiranya boleh Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kalian tahu, dari sekian banyak doa Yesus, ternyata ada doa yang tidak dijawab. Yesus sendiri berdoa dan doanya tidak dijawab. Dan kita bersyukur karena doa ini tidak dijawab. Karena kalau pada saat ini cawan itu diizinkan berlalu dan Yesus tidak menanggung penderitaan, maka kita semua yang akan menanggung penderitaan tersebut. Jadi kamu bisa mengerti sekarang, kalau jawaban tidak dari Tuhan untuk doamu, ternyata mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar, yang hari ini mungkin kamu gak mengerti, tapi suatu hari kamu akan mengerti. Karena itu, don't live and let by your feeling. Percayalah, God is greater than your feeling. The word of God is greater than your feeling. Dan mulai hari ini Tuhan, kami tundukkan perasaan kami pada firman-Mu. Bukan perasaan kami yang harus divalidasi sama firman Tuhan, tapi perasaan kami yang harus menundukkan diri kepada firman Tuhan. Mari taruh kedua tanganmu di dada. Apapun yang sedang kamu rasakan, apapun yang sedang kamu doakan hari-hari ini, mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, perasaan ini darimu, tapi bukan untuk menuntun hidupku. Firman-Mu berkata, jagalah hatimu, bukan ikuti kata hatimu. Saat ini, aku tundukkan perasaanku di bawah kebenaran firman-Mu. Aku mungkin merasa tidak baik-baik saja, tapi firman-Mu, Engkau tetap baik. Engkau tetap setia. Rancangan damai sejahtera selalu ada bagiku. Hari ini mungkin aku sedih. Aku sedang down. Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Hari ini mungkin aku merasa putus pengharapan. Tapi aku tahu ada kebenaran. Masa depan ada. Dan harapanku tidak akan hilang. Perasaanku ikuti firman Tuhan. Perasaanku tunduk pada firman. Terima kasih Tuhan. Perasaanku bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar setiap firman yang aku baca dan aku dengar, aku perkatakan lebih kuat daripada suara perasaanku. Dan mulai hari ini hidupku tidak sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita berterima kasih sama Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Mari berdoa with your own words, with your own melody. Say thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menguasai perasaan kami. Mari angkat tanganmu yuk sama-sama. So my soul surrender to the faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Sing, where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to angkat kedua tanganmu. Where would I be? Where would I be? Thank you, Jesus. If not for your grace that rescued me, my life surrender to one more time. Where would I be? Where would I be? If not for your grace, if not for your grace that rescued me, my life surrender to you. Come on, sing, where would I be? Where would I be If not for your grace, if not for your grace that rescued me? terima kasih Tuhan. My life surrender to worship you. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tutup ibadah ini dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Perasaan yang ditundukkan pada firman akan jadi keputusan terbaik yang kami buat. Roh Kudus, urapi kami. Let this conviction become an action. Biarlah keyakinan ini menjadi sebuah tindakan. Roh Kudus berkati supaya pada saat nanti kami berpisah, saat kami nanti berdiskusi dalam cool, saat kami melangkah dari ruangan ini, penyerahan itu tidak pernah hilang Tuhan. Hati ini berserah, perasaanku, pikiranku tunduk pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Berkat terbaik adalah pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, dan persekutuan yang manis, the fellowship of the Holy Spirit,
dan always remind you, guide you, teach you, lead you. Akan menyertai kamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman yang baru pertama, nanti kita